Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur hari ini diberikan kesempatan untuk mendengarkan suaranya. Oleh karena itu marilah meminta pertolongan kepada Tuhan supaya Ia menguatkan kita dan memberikan kita pemahaman yang benar akan firman-Nya. Dan juga Roh Kudus memampukan kita untuk dapat melakukan kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan tiada hentinya berikan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Maka kami bermohon berilah kami pemahaman yang benar dan tuntunlah kami untuk dapat melakukannya sehingga kami benar-benar dapat memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-30 ayat yang kedua. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Saat kita membaca pasal ke-30 ini, kita akan melihat bahwa pasal ini sesungguhnya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, ayat kelima sampai ayat yang keenam, ayat 7 sampai ayat 8, 9 sampai 11, dan 12 sampai 13. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat sebenarnya menceritakan tentang 3 hal. Yang pertama ialah ketika Daud berdoa, Tuhan menjauhkan musuhnya dan bahkan membuat musuh-musuh Daud tidak lagi bersuka cita kepada Daud ketika Daud berada dalam permasalahan, membuat musuh-musuh Daud itu kalah. Yang kedua, ketika Tuhan menyembuhkan dia. Dan yang ketiga ialah ketika Daud ini diberikan Tuhan kebebasan dari kematian, maka Tuhan sangat dekat dengan Daud dan Daud memahaminya. Maka hal yang kita ingin pelajari dari bagian ini ialah bahwa Tuhan dekat kepada kita. Ketika kita baca di ayat yang kedua, ketika Daud berkata Tuhan Allahku, dia menggunakan kata Tuhan, Yahweh, berarti Allah perjanjian atau Allah yang disembah oleh bangsa Israel dari zaman ke zaman, yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, yang disembah oleh Musa, yang disembah oleh Yosua, yang disembah oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah perjanjian, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Maka ketika Daud berkata Tuhan, itu artinya Daud sedang berdoa kepada Allah yang setia. Dan ia menambahkan kata Allahku. Artinya ia mengakui Tuhan itu adalah satu-satunya yang berkuasa. Sehingga Daud ingin berkata, Engkau ya Tuhan satu-satunya yang setia. Aku mau berteriak minta tolong. Sehingga ketika Daud berteriak minta tolong kepada Tuhan, Tuhan tidak diam terhadap teriakan dari Daud. Justru Tuhan menjawab teriakan dari Daud dan memberikan dia jawaban, yaitu menyembuhkan Daud. Tentu yang dimaksud dalam kata menyembuhkan di sini bukan berarti Daud sedang berada dalam penyakit yang sangat parah, atau bukan berarti Daud hampir mati karena dia sakit. Tetapi kesembuhan yang mungkin dialami oleh Daud saat itu bukanlah penyakit yang berupa fisik atau jasmani, tetapi ketika hatinya berdosa, ketika dia akhirnya mengambil seorang istri orang lain, ketika akhirnya dia memutuskan untuk mengatur strategi, akhirnya Uria itu mati karena ia telah menyusun strategi yang jahat. Akhirnya dia menyesal, tetapi ketika ia berteriak kepada Tuhan, hatinya yang hancur itu, hatinya yang sakit itu akhirnya disembuhkan oleh Tuhan dan akhirnya Tuhan mau menerima dia kembali. Maka berteriak kepada Tuhan, datang kepada Tuhan yang setia itu akan membawa pengampunan kepada kita semua. Tentu kita semua tidak ada yang lepas dari sakit hati. Tentu kita semua berada dalam kesakitan karena masa lalu atau kepada orang yang dekat dengan kita kecewa kepada mereka. Tetapi dengan berteriak minta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyembuhkan luka hati kita. Tentu yang dimaksudkan di sini bukan hanya sekedar luka hati, tetapi juga luka secara jasmania.
Jikalau kita berada dalam sakit penyakit yang cukup parah saat ini, dan ketika dokter mungkin sudah memvonis kita dengan beragam jenis penyakit yang sangat parah, bahkan banyak orang mungkin yang berkata tidak lagi ada harapan, tetapi Tuhan jelas berkata, barang siapa yang berbeban berat, datang kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Maka ketika Daud berdoa, ketika aku berteriak engkau menyembuhkan aku, maka kita saat ini, setiap orang yang lemah tubuhnya, berteriaklah minta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan kita jalan keluar. Mungkin kita tidak akan sembuh sekejap, tetapi Tuhan pasti akan memberikan jawaban terbaik bagi kita. Hati kita akan tenang ketika kita berteriak kepada Tuhan. Kita tidak lagi akan cemas ketika kita dekat dengan Tuhan. Maka berteriaklah kepada Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan kita. Sama seperti Daud yang dosanya juga banyak itu, yang juga kesalahannya juga banyak. Tetapi ketika ia berteriak kepada Tuhan, Yahweh atau Tuhan yang setia itu terus mau menerima dia. Maka saat ini berteriaklah kepada Tuhan. Katakanlah kita menyesali dosa-dosa kita, maka Tuhan akan menyembuhkan kita dengan kekuatan kuasanya dan kasihnya yang ajaib. Dan dia mau menerima kita apa adanya. Kiranya Tuhan terus setia menolong kita dan kita terus setia berteriak kepada Tuhan. Terpujilah Dia yang terus menolong kita. Amin. Bapa di dalam surga, saat kami berteriak dan datang kepadamu, Engkau terus mendengarkan kami. Maka saat ini kami mau mengaku atas dosa-dosa kami. Ampuni dan kasihanilah kami. Tolonglah kami dan terimalah kami. Sembuhkanlah kami dengan darah-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin.